Assalamualaikum, jumpa lagi di Prasenil. Kali ini saya servis mobil Colte ya, yang sempat saya tinggal. Terus ini servis karbu karena karbu sebelumnya itu untuk starter susah hidup ya, karena sering bongkar pasang karena ada trouble. Jalur intake karbunya sini tuh banyak debu, sering berebet ya, kotor. Jadi nanti takutnya nanti lama-lama nanti di intake-nya nanti manifolnya nanti kotor, sampai nanti bisa bikin baret di ring shakernya guys. Jadi gitu. Jadi nanti kemudian untuk selang filternya nanti saya belikan guys, biar nanti spare part di filternya itu, filter udara itu maksimal, dan filternya masih ada di dalamnya. Dan untuk susah hidup itu karena bonnet yang dulunya ini udah patah ya. Terus di sini juga ada retakan-retakan rambut, jadi untuk starter tuh susah guys. Terus untuk bonitnya ini nih, ya karena bonitnya bawaan lamanya itu ya termakan usia juga ya, mungkin jam terbang udah tinggi juga, karena ini patah juga, starter juga kurang langsam ya. Terus ditambah untuk packing-packingnya ini meskipun pakai lem juga kurang maksimal karena posisinya tidak rata guys, seperti ini. Jadi ini semacam plat besi yang dilapisi sama karet rubbernya itu udah pada lepas semua ya guys, jadi permukaan tuh nggak rata. Jadi meskipun dikencengin juga nggak rata, akhirnya angin luar bisa masuk guys, gitu lewat celah-celah itu ya, seperti ini guys. Rubbernya udah hilang, terus saya ganti yang baru, harganya murah aja kok guys ya, meskipun nggak ori tapi ini lumayan lah. Terus untuk bonitnya saya udah ganti yang baru, bonitnya ganti yang baru. Terus jangan lupa packingnya juga ya, packing yang di bawah, yang di manifold, bonit, terus ada packing lagi. Kalau lebih maksimal sih ini udah cukup ya. Terus sama ini guys, terus baru karbu. Oke, untuk karbu. Nah kemudian nanti bagian kaki-kaki kan banyak juga, untuk harus penambahan grease ya, biar awet lah, biar untuk mengurangi decitan sama apa itu keausan. Makanya nanti saya injek pakai grease gun ya, grease gun. Dan untuk karbu udah. Terus saya upgrade ke radiator ya. Ini radiator ini yang bukan ori ya, tapi ini 2 play. Ada yang 3 play, cuma ini lumayan, ini harganya cuma 600 ribuan. 600 ribu guys, lumayan guys. Kalau ini plastik ya, jadi untuk maintenance buka tutupnya gampang, jadi ongkosnya bukan ngelas yang kayak yang tipe ori. Tapi kalau mau tipe ori ya silakan, tapi saran saya untuk ganti air radiator ya, air coolant ya, jangan pakai air biasa. Terus ini radiatornya dari ADR, harga sekitar 600 ribuan, mungkin ada toko juga yang 700. Nah untuk cover radiatornya ini saya nyari di toko-toko sudah susah banget ya, meskipun ada itu jarang. Saya nyari di Facebook, di Facebook ya nyari, biar nanti kinerja kipasnya itu maksimum ya, untuk di sirkulasi udara di radiator. Nah karena radiator yang saya pakai ini banyak banget yang tersumbat guys. Ini yang original yang pakai kuningan ya. Sebenarnya ini emang bagus, karena kondisi saya sempat saya cek, saya buka, memang ternyata ada rembesan juga di sana guys. Ada yang bolong-bolong juga, ada yang bocor rambut lah. Terus juga ada penyumbatan di sini. Nah penyumbatan itu terjadi karena ada karat atau sedimen yang dari air ya kan. Terus kerak-keraknya itu ikut masuk ke jaring sini guys, lama-lama mampet, terus terjadilah kebocoran juga guys, gitu kan. Terus ujung-ujungnya heat ya, panas berlebih gitu. Terus sebelumnya jok ini kan karena joknya rusak ya, jadi kainnya ini nempel kena ke sini karena nggak ada cover radiatornya tadi, jadi nyangkut di sini guys.
Nah, akhirnya kinerja kipasnya berat, mesin juga berasa berat, akhirnya panas gitu. Terus fan bell-nya yang kalah, fan bell untuk alternator kalah, akhirnya aki cepet drop, mesin panas gitu guys. Ya makanya saya upgrade pakai yang radiator yang baru, meskipun bukaan ori nggak masalah, yang penting air nanti saya pakai air coolant aja. Mungkin banyak yang takut nanti takut bebel, iya oke, karena itu harus butuh proses ya, karena kalau mau bongkar semua nanti budgetnya banyak, terus juga lama juga untuk prosesnya guys. Jadi saya cukup pakai air coolant. Setelah pakai air coolant, nanti kalau dipakai sekitar seminggu, kita kuras lagi, kita kuras coolant yang tadi, kita balik, terus kita kompresor. Nah nanti yang kerak-keraknya itu nanti akan keluar. Nah pakai air coolant lagi sampai sebulan mungkin 2 kali, dan kemudian saya cek lagi, saya pasang lagi, terus pakai air coolant lagi, jadi bener-bener bersih. Soalnya kalau pakai air biasa ya memang bisa air biasa, cuma air biasa itu mendidih di suhu 100 guys. Tapi kalau sirkulasinya bagus mungkin nggak nyampe 100 ya suhu mesinnya, mungkin kalau muatan berat ya. Makanya saya upgrade ke air radiatornya ini biar maksimum lah, maksimal kinerjanya. Terus pakai air radiator itu ada sedikit cairan khusus adiktif sama lubrikan untuk di kipas water pump sini ya. Jadi tuh nanti kipasnya itu nggak cepet aus ya karena air biasa. Tapi kalau air coolant itu ada semacam pelumas, sedikit pelumas ya, jadi awet begitu guys. Jadi yang penting tuh sirkulasinya bagus. Terus kalau air coolant itu titik didihnya di atas dari 100 derajat guys, jadi mobil lebih optimal gitu. Terus untuk yang dari manifoldnya udah nanti saya bersihkan lagi, tinggal nanti pasang packing bonnet, packingnya, terus karburator sepasang, pasang aki, terus ganti radiator guys gitu. Dan saya yang kayak semacam tutup olinya saya ganti semua karena memang sebelumnya itu udah rusak ya, udah kayak gini nggak bisa dipakai, jadi oli bisa nguap keluar guys gitu. Jadi biar oli nggak kemana-mana guys ya, biar nggak nguap. Terus untuk lain-lainnya sih aman ya. Untuk kap delcon udah saya ganti, pengapian udah masih standar. Alhamdulillah mobil sih enak ya dipakai. Sebelumnya sempat saya bongkar, memang ada piston set sama ring shaker harus ganti ya, karena memang udah ngebul. Dan ngebulnya itu karena memang saya ngeliat dari dindingnya, celah dindingnya itu ada yang ringnya itu ada patah ya. Jadi untuk kita idle kadang kalau udah panas dia udah ngebulnya hilang ya guys, ngebul tipis lah. Jadi harus mau nggak mau nanti di lain waktu itu kita ganti piston ya, piston set. Ini udah OS 0,75. Nah nanti beli 4 ya nggak, paling sekitar 700 ribuan ya guys. Ada yang ori, ada yang dari Taiwan juga, tapi yang sarankan sih yang ori ya, karena lebih awet sih. Dan itu aja guys untuk video kali ini. Saya akan upgrade yang radiator, terus sama cover kipasnya juga biar nanti lebih maksimal, terus nggak kena ini juga, karena saya belajar di pengalaman yang kemarin-kemarin overheat kena kipas dan kita harus ganti ya kan. Ini udah kemakan, aslinya lebih panjang dikit ya. Oke nggak masalah, nanti kita perbaiki yang sekiranya memang harus diganti guys, dan itu harus gitu, jangan ditunda-tunda guys, soalnya mobil ini buat disiksa, buat kerja guys. Oke, kalau yang mau ditanyakan silahkan nanti di komentar ya guys ya. Alhamdulillah barang udah nyampe semua. Jujur sih kalau pengalaman saya yang nyari itu yang ini guys, cover radiator susah nyarinya. Tapi ada kok yang di teman-teman di grup di Facebook, banyak juga yang jual beli yang spare part orinya kok. Oke guys, makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Thank you.